What's up, Ibnu Kumar di sini dan ini adalah video review Asus Zenfone Zoom S. Saat pertama kali di launching di Indonesia pada event Zenfinity, saya sempat dibuat penasaran dengan HP satu ini. Setelah menyentuh langsung, saya merasakan Zenfone Zoom S ini berbeda dengan seri Zenfone 3. Bodi belakangnya berbalut metal dengan warna matte hitam kebiru-biruan. Efek positifnya adalah kesan premium, sedang negatifnya adalah super duper licin dan sidik jari mudah menempel. Untungnya Asus sudah menyertakan silikon case transparan dalam paket penjualannya. Bagian yang mencuri perhatian tentu saja adalah bagian belakangnya. Ada sebuah pemandangan yang tak lazim di jajaran HP Asus, yaitu terdapat dua buah kamera yang saling berjajar. Persis di bawah kamera akan kita temukan dua buah LED flash dan laser sensor generasi kedua yang diklaim mampu mendapatkan titik fokus dalam waktu 0,03 detik saja. Lalu ke bawah agak sedikit ke tengah, kita akan temukan fingerprint sensor yang berbentuk semi kotak dengan sudut membulat. Asli bagi saya sensor sidik jarinya ini cukup cepat dan responsif. Tidak peduli bagaimana kondisi jari saya, baik saat kering ataupun agak sedikit lembab. Di sekujur bodi Zenfone Zoom S akan kita temukan port-port yang tepatnya sesuai smartphone kebanyakan. Bagian bawah terdapat port headphone jack, port USB Type-C, dan sebuah grill speaker. Di sebelah kanan terdapat volume rocker dan power button. Kemudian sebelah kiri terdapat slot SIM card hybrid. Jenis SIM card yang digunakan adalah nano SIM card. Impresi saya terhadap desain Asus Zenfone Zoom S ini terbilang positif. Apalagi setelah tahu kapasitas baterai yang dimiliki yakni 5000 mAh. Ukuran baterai jumbo seperti itu dengan ketebalan di angka 7,9 mm adalah sebuah prestasi tersendiri menurut saya. Sangat susah kita temukan perpaduan dua hal tersebut di smartphone merek lain. Di bagian depan akan kita temukan layar dengan luas 5,5 inci. Ukuran yang sekarang tampak seperti sebuah ukuran yang biasa saja. Di bagian bawahnya masih dengan style Asus yang sepertinya memaksa kita untuk terbiasa menggunakan tombol navigasi yang tidak memiliki lampu LED backlight. Dalam kondisi layar mati, saya agak merasa kecewa. Pasalnya layar HP ini tidak tampak hitam legam layaknya HP mahal. Tapi untung saja faktor tersebut terbayar dengan tampilan layar yang membuat mata saya eye-gasm. Layarnya cakep banget, jernih, tajam, warnanya pop up, atau tanda petik keluar banget. Hal ini bisa terjadi lantaran disematkannya layar AMOLED yang biasa kita temukan di jajanan smartphone Samsung. Tapi lantaran Asus bukan brand yang terbiasa menggunakan layar AMOLED, mereka sempat terkena sebuah masalah massal di Indonesia, yaitu permasalahan white line atau gangguan garis putih di bagian bawah layar smartphone ini. Untung saja masalah ini langsung diatasi dengan baik oleh Asus. Saya sendiri sempat mengalaminya. Yang saya lakukan pada waktu itu cukup membawa HP yang bermasalah ini ke service center. Setelah itu HP kita akan langsung diganti unit yang baru oleh Asus. Sesimpel itu. Untuk Asus Service Center, 2 thumbs up. Duet layar AMOLED dan resolusi 1080p ini kalau dianalogikan mirip sekali dengan duet Isana dan Raisa. Efeknya bagi saya tentu saja kegiatan bermultimedia seperti menonton video di YouTube, melihat foto-foto di galeri atau bermedia sosialan jadi kerasa nyaman sekali. Dalam settingan default, layar HP ini akan menggunakan pilihan super color sehingga layar AMOLED-nya tampak gonjreng. Tapi kalau kamu tidak suka dengan layar seperti ini, kamu bisa merubahnya ke pilihan standar. Sesimpel itu. Dari sisi spesifikasi, kita akan menemukan spek yang sama persis dengan spek dari Asus Zenfone 3 5,5 inci atau HP Asus terakhir yang saya review, yakni menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 625, memori RAM 4GB dan internal memori sebesar 64GB. Dengan spesifikasi seperti ini, pengalaman penggunaan Zenfone Zoom S masih oke banget menurut saya. Kita dapat melakukan banyak hal, seperti aktif di banyak aplikasi sekaligus, bermain game HD dengan lancar, atau kegiatan video editing. Dengan kapasitas memori yang super lega yakni 64GB, kita bisa memasukkan banyak aplikasi sekaligus. Kalau kerasa kurang, kita tentu saja bisa menambahkan memori eksternalnya dengan kapasitas maksimal sampai dengan 2TB. Wow! Asus Zenfone Zoom S masih menggunakan Zen UI sebagai launcher defaultnya. Seperti yang sudah saya bahas di video review Zenfone 3, kita bisa mengkostumisasi tampilannya. Atau kalau kamu merasa bosan dengan tampilan Zen UI, kamu bisa menginstal launcher pihak ketiga seperti Nova Launcher. Toh RAM-nya 4GB, jadi nggak akan mengganggu apapun. Ada sebuah fitur favorit di Zen UI ini yang cukup membantu saya, yakni App Lock. Ini adalah fitur kunci pada sebuah aplikasi. Begitu diaktifkan, kita diminta untuk memasukkan password atau lebih simpelnya lagi, menggunakan sidik jari untuk membuka aplikasi yang sudah kita kunci. Cukup membantu keamanan HP saya dari tangan tahan jahil.
Saat saya nyalakan pertama kali, HP ini masih menggunakan OS Marshmallow. Namun beberapa minggu yang lalu, saya mendapatkan update Android Nougat. Saya kira ini hanya update Nougat seperti biasa. Namun ternyata update tersebut membawa perubahan yang luar biasa saat kita masuk ke menu kamera. Apa itu? Sabar. Kamera belakang HP ini seperti saya infokan sebelumnya memiliki dual kamera yang sama-sama beresolusi 12 megapiksel. Kamera utamanya memiliki focal length 25 mm dan satunya lagi 59 mm. What? Apa itu focal length? Gampangnya gini, 25 mm focal length artinya lebar atau wide, 59 mm focal length artinya zoom. Oke, jujur saya terkesan dengan performa kameranya dengan range harga di bawah 6 juta. Mungkin hal ini akan menjadi biasa saja kalau misal harga HP ini sekitar 8 juta ke atas. Bukan lensa f1.7 pada focal length 25 mm cukup prima dalam kondisi low light. Pilihan pada menu pengaturan juga sangat lengkap. Ada mode manual, HDR Pro, Beauty, Super Resolution, Children, Efek, GIF. Yap, kita bisa membuat format GIF langsung dari mode kamera. Panorama, miniatur, time rewind, dan slow motion. Kalau kamu memang orang yang suka fotografi dan suka mengeksplor fitur-fitur di kamera ini, percaya saya, HP ini cocok buat kamu. Untuk kamera kedua atau kamera zoom, penggunaannya juga cukup mudah. Cukup tap saja bagian tengah yang terdapat tulisan 1.0 kali. Begitu dia berubah menjadi 2.3 kali, itu artinya kamera kedua atau kamera zoom sedang digunakan. Karena sistem yang digunakan adalah pembesaran secara optik atau lensa, maka hasilnya masih tajam. Zoom di atas 2,3 kali artinya sudah tidak lagi menggunakan pembesaran secara optik, melainkan secara digital. Otomatis ketajamannya akan semakin berkurang. Tapi overall hasil fotonya masih oke. Berikut contoh foto-foto penggunaan lensa wide sampai zoomnya. Foto-foto yang dihasilkan HP ini memiliki karakteristik warna yang lebih pop-up atau terlihat saturasinya lebih tinggi daripada aslinya. Buat sebagian orang ini menjadi nilai plus, tapi sebagian orang lainnya hal ini mungkin menjadi agak mengganjal. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, update Android Nougat di HP ini juga membawa update yang signifikan di mode kamera, yaitu terdapatnya portrait mode untuk kamera zoomnya. Apa itu? Jadi kamu bisa memfoto objek dengan background yang super blur ala-ala kamera DSLR. Bahkan efek blurnya pun kita bisa atur agar tampak natural dengan mengatur bukaannya atau F-nya. Sebenarnya cara kerjanya memang menggunakan olah digital atau software base. Tapi setidaknya dengan harga 6 juta kita bisa memiliki efek portrait setara dengan iPhone 7 Plus yang dibanderol sekitar 12 jutaan. Tapi untuk menggunakannya kita harus cermat, karena kalau kita terburu-buru atau objeknya banyak bergerak, maka hasil foto bokehnya akan terlihat tidak rapi di bagian tepi-tepi objeknya. Saran saya, kalau kamu memiliki HP ini, silahkan uji pakai sampai kamu menemukan cara bagaimana mengambil foto yang pas, sehingga hasilnya bisa memuaskan dan bisa kamu pamerin ke teman-teman kamu. Untuk perekaman video, HP ini sudah mendukung perekaman sampai dengan 4K. Tapi jujur kualitas videonya masih terlihat so-so menurut saya, tidak luar biasa. Kalau dibandingkan dengan hasil video HP flagship seperti Galaxy S8 atau 7 Plus, sorry masih kalah. Menurut saya masih bisa dimaklumi karena faktor harga. Optical image stabilizer-nya juga kita dapat temukan di HP ini. Fitur stabilizer-nya ini juga bisa digunakan dalam perekaman 4K, di mana hal ini tidak bisa kita temukan di Asus Zenfone 3. Fitur optical stabilizer di Zenfone 3 mentok hanya di perekaman 1080p. Kamera depan dari HP ini memiliki resolusi 13 megapiksel. Hasil fotonya juga sudah cukup menipu. Iya, menipu. Sehingga buat kamu para pecinta selfie yang menyukai wajahnya terlihat lebih putih dan lebih mulus, HP ini cocok buat kamu. Seperti biasa, fitur beauty-nya juga bisa kamu atur secara manual, dari level 0 sampai dengan level 10. Yang agak luar biasa, menu beauty di Zenfone 3 ini menjadi manual. Maksudnya, jadi kita bisa mengatur secara manual mulai dari warna kulit, lebar wajah, rona wajah, lebar mata, oh my god, sampai dengan pipi. Bisa dibesarin, bisa dikurusin, oh man.
kamu nggak perlu pergi ke Korea kalau gini nih. Buat kalian para cowok, pendapat kalian gimana tentang fitur beauty ini? Dan buat para cewek, gimana komennya? Saya sih angkat tangan ya. Upgrade software dari Marshmallow ke Nougat juga membawa perubahan pada menu kamera depannya. Yakni sekarang kita dapat menemukan fitur Beauty Live. Fitur yang sebelumnya hanya ada di Asus Zenfone Live. Dengan fitur ini, tentu saja kita bisa memodifikasi tampilan wajah kita saat live di Instagram. Satu lagi hal yang saya akan bahas adalah tentang performa baterai. Perpaduan kapasitas baterai 5000 mAh dengan prosesor Snapdragon 625 cukup membuat HP ini super duper badak. Dengan penggunaan saya intens di beberapa aplikasi media sosial, HP ini mampu bertahan 2 hari. Dengan screen on time berkisar 8-10 jam. Fitur reverse charging juga akan kita temukan di HP ini, yaitu kamu bisa menggunakan Zenfone Zoom S untuk mencharge HP kamu yang lain. Kepake? Buat saya sih enggak. Tapi ada satu hal yang agak mengganjal buat saya, yaitu tidak adanya fitur fast charging di Zenfone Zoom S. Jadi proses pengecasannya terasa lama, yaitu berkisar 2,5 jaman. Hal lain yang bisa saya sebutkan tentang Zenfone Zoom S ini diantaranya sensor yang sudah lengkap dan sudah support USB OTG. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. HP ini dibanderol dengan harga 6 jutaan. Harga yang kita harapkan sudah memenuhi segala ekspektasi kita terhadap sebuah smartphone. Kamera bagus, baterai super awet, desain cakep, bermain game lancar, enak dibuat bermultimedia, dan future proof. Semua faktor yang kamu inginkan itu dapat ditemukan di Asus Zenfone Zoom S ini. Meski tentu saja kita harus menerima faktor seperti tidak adanya fitur fast charging. Tapi pendapat saya pribadi, HP ini masuk dalam golongan layak beli di rentang harga 5-6 juta rupiah. Well, itulah dia video review saya tentang Asus Zenfone Zoom S. Silahkan tulis saran dan kritik kalian di kolom komen di bawah. Jangan lupa klik jempol ke atas kalau Anda menyukai video ini. Silahkan subscribe juga kalau kamu merasa video ini berguna buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Saya Ibro Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara.